Renungan Hari Jumat 10 Desember 2021. Membuka diri mendengarkan sabda Allah. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 48 ayat 17 sampai 19 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Saudara-saudariku terkasih, ketika merenungkan kisah Injil hari ini, saya bertanya dalam diri, apa sih yang diwartakan Yesus sehingga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak mendengarkan Dia? Apa sih yang sangat bertentangan dengan perbuatan dan mujizat yang dikerjakan Yesus sehingga menyebabkan mereka berusaha untuk menolak Dia? Apakah hanya aturan hari Sabat atau penyebab yang lain? Saudara-saudari, Yesus sangat sulit berhadapan dengan dua kelompok ini. Maka Ia mengawali kisahnya hari ini dengan sebuah pernyataan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Banyak cara telah digunakan Yesus untuk mengajak mereka percaya kepadanya atau percaya kepada Allah. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Pernyataan Yesus dalam perumpamaan ini sebenarnya bernada ejekan, olokan bagi dua kelompok elit ini yang menampilkan diri mereka bukan sebagai tokoh yang dihormati, tokoh yang harus memberikan panutan dan contoh hidup kepada orang lain, tetapi mereka disamakan Yesus dengan sikap anak-anak yang tidak peduli untuk mendengar, tetapi sibuk dengan aktivitas mereka, bahkan menutup diri untuk mendengarkan sabda Allah, dan malahan memberikan penilaian yang bukan-bukan kepada Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus sendiri. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara-saudariku terkasih, tipe orang-orang seperti ini perlu mendapat pendampingan khusus dan diobati, karena mereka sudah memiliki mental dan pikiran yang sangat negatif terhadap Yesus sebagai putra Allah. Sejarah keselamatan yang diwartakan Allah kepada mereka tidak dapat berkembang karena sikap ketertutupan mereka untuk menerima pembaharuan hidup dan kerajaan yang ditampilkan, diwartakan oleh Yesus melalui karya pengajaran dan mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Saudara-saudariku terkasih, selama masa Advent ini kita diajak untuk membuka diri dan mendengarkan sabda Allah. Allah berkarya dalam diri setiap manusia yang berpikiran, berkehendak, dan berbudi baik. Sikap keterbukaan untuk menerima orang lain atau utusan Allah dalam hidup kita perlu diperbaharui. Setiap hari, kadang setiap minggu, kita menghadiri perayaan Ekaristi, mendengarkan sabda Allah. Apakah kita percaya sungguh akan Allah sebagai sumber hidup kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus yang kita nantikan kedatangannya adalah Immanuel, Allah beserta kita?
sikap hidup kita, iman kita yang akan menentukan semuanya itu. Semoga hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan kita. Amin.